Halo guys, shalom. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Erika Yusufisari dengan NIM 2361201005. Saya Joanna Jevania Chandra dengan NIM 2361200122. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami pada materi bab 4, yaitu tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas. Selamat menyaksikan, enjoy. Ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Dalam hidup bernegara, kita dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan. Nah, pernahkah kalian itu mendengar istilah dari konstitusi? Nah, coba kalian jawab. Aku kasih waktu beberapa detik. Oke, kalau kalian udah jawab, kita lanjut. Nah, di sini ada A, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, pada saat kita mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, itu di sekolah maupun di universitas maupun di manapun, kita tuh sering kali mendengar tentang konstitusi. Nah, jadi konstitusi itu sering kali dibahas di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa sih konstitusi itu sebenarnya? Nah, ada pertanyaan lagi. Menurut kalian apa sih arti konstitusi itu? Nah, apa kira-kira arti konstitusi menurut kalian? Oke, aku kasih waktu lagi beberapa detik. Oke, kalau udah jawab. Nah, di sini kita ada definisi konstitusi menurut para ahli. Oke, yang pertama itu di sini ada C.F. Strong. Menurut C.F. Strong itu konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang menurutnya kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya disesuaikan. Nah, itu pada tahun 1960. Yang kedua itu ada Chambers Encyclopedia volume 4. Nah, di situ konstitusi menunjukkan kumpulan aturan yang mengatur pemerintahan suatu negara bagian atau misalnya dalam hal ini lembaga atau organisasi manapun. Yang ketiga itu ada William H. Harris. Menurut William H. Harris, konstitusi itu prinsip-prinsip dasar pemerintah dalam suatu negara, baik yang tersirat di dalamnya hukum, lembaga, dan adat istiadat atau diwujudkan dalam satu atau beberapa dokumen. Itu pada tahun 1975. Oke, tadi kita sudah membahas tentang definisi. Sekarang di sini ada fungsi dari konstitusi. Nah, apa sih fungsi dari konstitusi? Nah, yang pertama itu ada sebagai landasan konstitusionalisme. Nah, landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Terus yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Nah, jadi di sini untuk membatasi itu. Jadi di sini warga itu nggak bisa bersikap sewenang-wenang terhadap warga negara yang lain. Jadi bisa ada namanya keadilan. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan, memberi suatu rangka dasar hukum dijadikan landasan penyelenggaraan negara, menjamin hak-hak asasi warga negara. Yang B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Di sini konstitusi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan landasan hukum yang mengatur sistem pemerintah, hak-hak warga negara, pembagian kekuasaan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Dengan adanya konstitusi, suatu negara dapat menjaga stabilitas keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini juga menjadi dasar bagi negara untuk berkembang dan berfungsi secara efektif dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting. Nah, mengapa? Nah, menurut kalian mengapa? Nah, di sini ada beberapa alasan utama mengapa perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang A, menjamin kedaulatan hukum. Yang B, mengatur kekuasaan pemerintah. Yang C, menjamin hak asasi manusia. Yang D, menetapkan prinsip-prinsip negara. Yang E, menjamin kestabilan politik. Nah, jadi yang A itu menjamin kedaulatan hukum. Kedaulatan hukumnya itu mengacu pada prinsip-prinsip bahwa hukum adalah yang tertinggi dalam suatu negara. Dengan konstitusi yang kuat, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya yang B itu ada mengatur kekuasaan pemerintah. Nah, di sini konstitusi mengatur kekuasaan pemerintah dengan menetapkan struktur, batasan, dan kewenangan dari setiap cabang pemerintah. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, dan melindungi hak-hak individu. Selanjutnya yang C, tadi ada menjamin hak asasi manusia. Nah, di sini HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua individu tanpa diskriminasi apapun dan diakui oleh hukum internasional sebagai hak yang harus dilindungi oleh setiap
negara. Konstitusi menetapkan kerangka hukum yang melindungi HAM. Yang selanjutnya ada yang D, menetapkan prinsip-prinsip negara. Nah, di sini prinsip-prinsip dasar yang sering diterapkan dalam menetapkan prinsip negara termasuk prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, kedaulatan rakyat, keadilan, kebebasan, persamaan di hadapan hukum, dan pembagian kekuasaan antara cabang pemerintahan. Namun, prinsip-prinsip ini bisa bervariasi tergantung pada sistem politik, budaya, dan nilai-nilai yang dominan dalam suatu negara. Nah, terus yang di sini ada prinsip menjamin kestabilan politik. Prinsip ini mencakup penyelenggaraan pemerintah yang efektif, penegakan hukum yang adil, partisipasi politik yang terbuka, serta penyelesaian konflik secara damai. Kestabilan politik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perkembangan sosial yang berkelanjutan. Upaya untuk menjaga kestabilan politik meliputi pembangunan institusi yang kuat, dialog antar pihak yang berbeda, serta kebijakan yang mempromosikan inklusivitas dan persatuan di antara warga negara. Oke. Selanjutnya di sini yang C, kita akan membahas tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Di sini, konstitusi memegang peranan kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Karena itu memuat prinsip-prinsip dasar yang mengatur kekuasaan, hak, dan kewajiban warga negara. Secara historis, Indonesia telah memiliki beberapa konstitusi yang mengalami perubahan seiring waktu. Nah, yang paling terkenal itu adalah UUD 1945. Nah, jadi penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes, yaitu pada tahun 1588 sampai 1879. Dari pandangan ini, kita dapat memahami mengapa manusia itu dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Nah, jawaban terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pada pemerintahan atau pada penguasa negara. Nah, tadi secara historis, sekarang secara sosiologis. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai budaya, agama, dan aspirasi politik masyarakat Indonesia. Secara politik, konstitusi menjadi dasar hukum bagi pemerintah dan lembaga negara, serta menjadi alat untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks demokratisasi, konstitusi juga menjadi instrumen untuk memastikan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan perlindungan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya di sini ada hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD. Yang pertama itu ada organisasi negara. Nah, terus yang B itu ada hak asasi manusia. Terus yang C, prosedur mengubah UUD. Yang D itu ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Terus yang E ada memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Nah, di sini tuh ada lagi, tadi kan kita udah membahas tentang konstitusi kan, dalam arti sempit dan arti luas. Nah, di sini pengertiannya konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti sempit itu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, nah konstitusi ini merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Selanjutnya bagian yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi Indonesia. Yang pertama, UUD NRI 1945, yaitu pada masa kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, UUDS 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, UUD NRI 1949, yaitu pada masa Orde Lama, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang kelima, UUD NRI 1945, yaitu pada masa Orde Baru, pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi semakin kunjung tidak membaik. Bahkan, kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada sampai aspek politik. Masyarakat tidak lagi mempercaya pemerintah. Maka, timbullah krisis kepercayaan kepada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda,
dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, yaitu pada pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian yang ke E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara merujuk pada makna dan peran fundamental yang dimainkan oleh konstitusi dalam mengatur dan membentuk suatu entitas negara. Esensi konstitusi mencakup prinsip-prinsip dasar dan tujuan utama yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan dan kehidupan bersama dalam suatu negara. Esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara adalah untuk memberikan landasan hukum dan nilai-nilai dasar yang membimbing seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan di suatu negara. Berikut ini beberapa aspek esensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang pertama itu landasan hukum dan norma tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum dan norma tertinggi dalam suatu negara. Ini menetapkan kerangka kerja dasar yang mengatur pembentukan dan pelaksanaan hukum di seluruh negara. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi seringkali mencakup hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, identitas dan nilai-nilai bangsa. Konstitusi mencerminkan identitas nasional dan nilai-nilai fundamental suatu negara, suatu bangsa. Ia menciptakan dasar untuk keberlangsungan budaya, bahasa, dan prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat. Yang kelima, dasar hukum bagi pembentukan hukum lainnya. Konstitusi memberikan dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum yang dibuat oleh lembaga legislasi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi. Adapun urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara merujuk pada pentingnya dan kebutuhan yang mendalam dari konstitusi seperti dasar hukum dan panduan untuk menjalankan suatu negara. Mencakup berbagai aspek esensial, yaitu memastikan ketertiban, keadilan, dan keberlangsungan dalam kehidupan bersama di masyarakat. Berikut poin penjelasan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Yang pertama, mengamankan kestabilan politik. Konstitusi memberikan kerangka kerja politik yang mapan dan stabil, mengurangi risiko perubahan yang mendadak, dan konflik politik yang merugikan keberlangsungan negara. Yang kedua, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi pun berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Diatur untuk menjaga agar tidak adanya lembaga yang memiliki kekuasaan yang berlebihan. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang menjadi dasar bagi keadilan, kesejahteraan, dan martabat setiap warga negara. Yang keempat, penyelenggaraan pemerintah yang efektif. Dengan mengatur struktur dan fungsi pemerintah, konstitusi membantu penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, mengarahkan pada pelayanan publik yang baik. Yang kelima, pembentukan identitas bangsa. Konstitusi membentuk identitas nasional dan mempersatukan bangsa di bawah satu bendera, memberikan dasar untuk kehidupan berbangsa negara yang berdampingan dengan damai. Yang keenam, ketertiban hukum. Konstitusi menjadi dasar hukum bagi seluruh sistem hukum di negara. Keberadaan menjamin adanya ketertiban hukum, di mana setiap tindakan baik dari pemerintah maupun warga negara harus sesuai dengan hukum. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan mengenai nilai dan norma konstitusional UUD NRI, dapat kami tarik sebuah kesimpulan bahwa konstitusi memiliki arti, yaitu suatu naskah yang di dalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur dengan mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Aturan-aturan itu juga dibuat berdasarkan nilai dan norma yang ada di masyarakat, dan juga terkandung dalam Pancasila. Konstitusional ini harus ditaati dan dipatuhi sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami pada materi bab 4. Nah, sebelum kelompok kami mengakhiri video kita, nah di sini kami ada sebuah pantun untuk kalian. Apa, Er? Padi habis, tinggal jerami. Bakar dulu, tinggal bersih. Rupanya video kami sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Shalom. Shalom. Bye-bye. Bye-bye. Kami Ya ulang, nggak apa-apa, lanjut ya. Guys, di sini kami dari Kan. apa di ini bukan Kan.
Di sini kami akan menjelaskan. Ayo ulang-ulang. 1, 2. Apa nggak hapus aja dulu.